Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, saya Hana Salma Zalfa dengan NIM 22032074 dan teman saya. Perkenalkan, saya Iftial Fatana Bakri dengan NIM 22032075. Kita berdua dari Prodi Biologi MK, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Oh iya, di sini tuh kita pengen sharing-sharing story atau berbagi keluh kesah mungkin. bisa. Mungkin juga pengalaman masa lalu ya. Wah, iya sih. Bener-bener. Akhir-akhir ini lihat Hana juga ada kayak termenung, ada masalah dengan perkuliahan, keluarga atau doi yang ada di biologi mungkin? Waduh, doi itu mah rahasia ya. Aduh, enggak sih, akhir-akhir ini tuh Hana kayak kepikiran. Soalnya Hana tuh kan, oh iya, akhir-akhir ini kita tuh sebentar lagi mau masuk yang namanya tahun ajaran kan ya. Otomatis kita bakal, sebagai anak kuliah tuh bakal naik semesternya. Iya, betul. Terus pasti ada yang namanya SNBT. Iya. Nama yang dari UTBK kan sekarang. Iya. Hana, Ya. iya, Hana tuh lagi kepikiran itu. Hana tuh lagi bingung, Hana bakal tetap di jurusan ini kah atau mencoba lagi kah? Sebenarnya Hana tuh udah udah terlalu nyaman sih di jurusan biologi ini, apalagi di UNP kan. Tapi itu seperti yang kita ketahui, biologi itu bukan tujuan Hana. Walaupun dari proses tujuan Hana itu biologi termasuk ke dalamnya. Apa Ana ada niatan untuk mengulangnya dengan jurusan lain gitu? Ya kalau untuk mengulang sih ada. Jadi Hana tuh kepikiran, kita tuh di biologi ini udah terlalu banyak loh yang kita laluin. Apalagi tugas-tugas, laporan praktikum, tuh kita udah ketemu sama orang-orang baru, ya nggak sih, kayak laporan praktikum. Iya, udah banyak juga ya hal yang kita lalui ya. Kayak suka dukanya. Bener. Kayak bisa nggak sih Ana ceritain gitu apa hal yang nggak bisa dilupain di biologi ini? Yang nggak bisa dilupain di biologi, Ana rasa pas darling sih. Nah bener kan? Banyak suka dukanya, latihan berbulan-bulan, pulang malam, laprak. Awalnya tuh Ana juga merasa, aduh, di biologi apaan sih ini? Harus mengulang pelajaran SMA lagi, apalagi di SMA tuh udah mumet banget gitu loh dengan otak. Biologi ya. Iya bener. Biologi lagi. Bener banget. Dan Ana pikir masuk biologi tuh yang ya apa sih biologi ngafal-ngafal doang. Gak taunya Susah banget ya. Udah penuh dengan otak ini dengan biologi gitu. biologi kayak hampir gak ada waktu libur sih ya. Nah itu yang Hana pikirin. Dan juga kalau misalkan Hana ngulang, Hana bener-bener mau banget nih ngulang UTBK tahun sekarang ya. Tapi itu pasti bakalan bercabang nih pikiran Hana, ngafalin biologi, ngerjain tugas biologi. Sedangkan Hana harus belajar juga buat SNBT. Sedangkan SNBT itu materinya yang TKA udah nggak ada lagi, karena otomatis kayak biologi udah tersingkirkan dong, dan kita udah nggak ada ngafal itu lagi. Oh iya, kan kita nih kayak gap year ya. Iya. Boleh deh sharing kayak pengalaman Ana waktu masa gap year gitu, apa suka dukanya, gimana caranya bisa gap year. Wah, ini pasti mahasiswa gap year juga kan Ana? Iya kita dong. senasib banget nih, bener-bener. Udah senasib banget ya gap year. Iya, kalau Hana jujur, Hana mahasiswa gap year. Dan Hana tuh lulus tahun 2021. Waktu itu Hana belum bisa nih menentukan pilihan kuliah Hana bakal kemana. Dan di tempat les Hana tuh disaranin, dengan nilai kamu yang segini nih, kamu bisa masuk ke gak apa-apa ya Hana sebutin ya ke Hana. Boleh. Ke ITB tapi yang di Cirebon, yang di cabang Cirebon. Sama kamu kalau mau ngambil dua-duanya di luar, kamu ambillah yang seperti di Gorontalo, di di Jambi, kayak gitu kan.
Tapi Hana tuh waktu itu belum tahu nih Hana mau kemana, dan Hana tuh kayak terikut-ikut oleh teman gitu. Iya bener banget. Jadi Hana pilih lah jurusan satunya di FTTM yang kampus Cirebon di ITB. Nah terus Hana pilih yang keduanya di Unsia, jurusan kedokteran hewan. Tapi nggak taunya Hana tidak lulus. Waktu itu Hana menggila bener-bener kayak nggak tahu deh ya. iya, muka Hana udah bengkak 3 hari, Hana nangis terus. Pokoknya masa yang paling sulit lah iya, pokoknya. waktu Hana tuh nggak tahu loh Hana mau ini gimana nih anak saya nih kayak gitu. Jadi tuh tapi Hana udah lulus loh di lewat jalur MPTKIN di Winnie Membonjol kemarin. Kata orang tua Hana, udahlah ambil aja di situ, yang penting kamu kuliah. Tapi Hana nggak mau. Hana tuh kayak berpikiran, iya apa sih di UIN kayak gitu. Hana masih berpikiran kayak gitu. Terus Hana nyoba mandiri, udah ngeluarin banyak uang, nggak dapet nih. Tapi dapet di Mandiri Undip, jurusannya yang kedua yaitu biologi. Kenapa nggak Hana ambil itu waktu itu? Waduh, mahal banget Undip. Udah kayak ngurus harta ya. Iya bener banget. Jadi Hana lebih mikir-mikir lagi, mendingan ngulang deh daripada Ngeluarin duit sebanyak itu. iya, apalagi dapetnya di pilihan kedua juga kan. Kayak sayang aja gitu kalau pilihan pertama nggak dapet, Iya. apalagi di Mandiri ya. Terus ya itu deh. Kalau Ana kan mahasiswa gap juga nih. Iya sih. Mau dong, Hana juga mau tahu gimana nih keluh kesah atau hal yang sedih gitu, suka dukanya pas gap gimana? Kan waktu SM itu Ana masuk ya. Jadi Ana ada pilihan pertama yaitu fisika. Ana cuma pilih satu aja. Dan ibu katanya suruh pilih 2 yaitu Ana ambil di UNP. Yang pertama itu fisika, yang kedua itu kimia. Tapi nggak lulus gitu. Oh, kedua-duanya. Jadi Ana mengulang untuk SB gitu kan. Untuk SB itu Ana mengambil kimia juga dan pendidikan fisika. Dan ternyata juga tidak lolos gitu loh. Itu sedih banget. Nggak lulus SN, nggak lulus SB, bingung mau kemana gitu kan. Terus Ana mencoba untuk ke PNP, ke UPI Padang. Oh, berarti itu mandiri tuh. Iya, UPI Padang, ke ATI Padang juga pernah Ana coba. Tapi yang di UPI Padang lulus karena mahal nggak Ana ambil. Oh, jadi ngambilnya di sekitaran Padang aja, nggak yang apa namanya SNM Barat gitu? Enggak. Oh iya. Terus Ana juga pernah nyoba mandiri UNP, pendidikan fisika, lulus. Wow. Iya, tapi nggak Ana ambil karena ya itu mahal ya. Aduh, kendalanya emang di uang nih. Iya, kalau enggak sih udah kuliah ya dari dulu ya. Terus tahun kedua Ana nyoba untuk SB lagi dan pakai kit, alhamdulillah Ana lulus di pilihan kedua yaitu biologi UNP, yang pilihan pertama Ana sih Ana ngambilnya di teknik sipil Undri ya, tapi nggak lolos gitu. Agak berubah-ubah ya jurusannya. Berarti emang kayak dari SMA itu sukanya pelajarannya yang Science. hitung-hitungan? Iya. Fisika berarti oke nih. Oke sih, tapi nggak terlalu, tapi ya gitulah. Gimana ya, kalau Hana sih untuk oh iya, waktu itu Hana juga pas UMPTKIN itu Hana lulus di Imam Bonjol tuh malah jurusannya MTK. Dan alhamdulillahnya nih ya, alhamdulillah mungkin Allah tuh masih menolong Hana. Hana nggak ngambil itu karena di biologi aja kan ada mata kuliah matematika atau enggak fisika, itu tuh otaknya udah mumet banget gitu loh. Apalagi bener-bener ngambil yang mendalam ya. Matematika mendalam, bener banget. Dan di jurusan biologi ini apa Ana merasa puas gitu dengan jurusan biologi gitu? Untuk sejauh ini sih ada puas nggak puasnya ya. Puasnya karena ya masih berhubungan lah dengan apa yang dipelajari dari SMA. Terus sebelumnya Hana pengen jurusan dokter kan, Hana pengen masuk ke dokteran, dan biologi ini masih ada sangkut pautnya dengan kedokteran. Iya bener banget. Kalau boleh tahu cita-cita Hana mau jadi apa sih sebenarnya? Kalau cita-cita lebih
ke keinginan sih kalau Hana tuh. Hana pengen banget dari dulu tuh jadi dokter, pengen banget kuliah di kedokteran. Ini bukan yang gengsi atau ngikutin orang-orang atau karena dokter nih wah gitu, enggak, emang ya dalam hati nurani Hana tuh pengen banget gitu loh. Jadi dokter ya. Iya. Kalau Hana sendiri gimana? Ana dari dulu sih pengen jadi polwan, tapi masalah kendala dia gigi ya, karena tahu polwan itu giginya harus rapi, tapi gigi Ana gingsul ya. Iya bener-bener banget. Tapi kan nggak ada gigi bolong kan? Enggak, alhamdulillahnya enggak sih. Kayaknya Allah tuh apa Udah ya? beriin jalan gitu. Iya, berikan jalan untuk kita gimana yang baiknya ke depannya gitu kan. Kita tuh cuman bisa berusaha, berdoa. Oh iya Han, kita kan gap ya, jadi tamat kita tahun 2021. Oh iya, kita kan COVID itu sesudah atau sebelum kita gap sih? Covid sebelum lah. Oh iya, waktu kita kelas 11 ya semester 1. Kelas 11 semester 1 pas banget kalau nggak salah Covid tuh bulan Maret ya sih. Iya, hari ini kayaknya Hari ya? ini bener-bener hari ini tepat 3 tahun 3 tahun Indonesia merayakan memperingati Covid. Nggak boleh merayakan ya Iya. itu virus. Merayakan 3 Gak nyangka tahun. banget ya kayak Udah 3 tahun aja. iya. Kayak mana sih COVID itu dulu waktu kita SMA, kayak pertama kali COVID ada di Indonesia, kita diliburkan selama 2 minggu. Oh gini Hana punya Gimana cerita sih nih. ceritanya? Kan waktu itu kita kelas 11 terus Iya. sebelum Indonesia kena Covid nih pas Hana lagi nge-scroll IG ngeliat Twitter, pertama kenanya di Cina tuh. Iya. Terus netizennya pada ngomong kayak gini, wah Indonesia mah gak bakalan kemasukan Covid. Ntar kalau ada Covid kan dukun-dukun di Indonesia bakal bisa sembuhin. Indonesia aja makanan baru jatuh 5 menit, belum 5 menit langsung diambil, ya langsung Iya. dimakan. Nggak mungkin lah virus-virus kayak gitu masuk. Kita aja makan gak cuci tangan, kayak gitu kan. Ada nggak sih ngeliat di IG ya kan? Pernah juga lihat. Pasti banyak banget kan, terus sana kayak ketawa gitu. Ih pengen banget nggak sih ngerasain libur juga. Waktu itu kayak capek banget gitu sekolah setiap hari. Terus diumumin deh pas lagi ngajar kayak gitu, diumumin kalau pertamanya berapa minggu kita libur? 2 minggu sih. Iya 2 minggu kan kita libur ya, 2 minggu kita libur. Itu tuh seneng banget bukan main. Dan rajin banget tuh ngerjain tugas, kayak masih rajin-rajinnya Masih ngerjain awal-awal tugas. libur ya. Iya bener banget. Terus pas kalau nggak salah setelah 2 minggu tuh belum nyampe 2 minggu deh, seminggu lebih diumumin lagi kalau libur diperpanjang jadi sebulan kalau nggak salah ya. Iya. Jadi sebulan. Itu tuh kayak awalnya ada seneng juga sih, tapi itu kayak Jadi lelah sendiri di rumah gitu ya, karena kebanyakan libur. terus juga pas itu tuh lagi muncak-muncaknya Covid nih, banyak usaha orang yang berhenti. Terus kayak usaha tuh jadi yang menurun drastis gitu loh. Banyak orang yang takut juga keluar ya karena COVID. Apalagi kayak nimbun Masker gitu ya. sanitizer Iya. juga, bener banget. Mahal banget dulu dijual tuh ya, Iya. bisa sampai puluhan kali. Dulu malah masker tuh 500 dapat 2, pas udah mulai Covid nih malah 5.000 satu. 5.001 ya. Kalau Ana gimana pas denger awal-awal Covid nih? Ih, sama sih, waktu pertama kali diumumin ada COVID, sebenarnya takut sih, tapi karena diliburin 2 minggu kayak ada rasa senang gitu, libur dari keseharian sekolah gitu ya. Tapi karena udah banyak yang kena COVID di Indonesia, jadi ditambah liburnya kan. Jadi Ana merasa kayak udah capek, bosan di rumah gitu ngerjain tugas, nggak ada teman, nggak pernah keluar juga karena takut kena COVID kan. Ya udah, Ana merasa bosan tuh. Kayak teman main Gak ada sih. Kalau biasanya kalau misalnya sebelum Covid tuh ada nggak teman main di rumah? Misalnya kayak tetangga gitu lah. Ada, tapi nggak terlalu dekat karena anak rumahan sih orangnya. Pasti tuh kayak per masing-masing keluarga tuh takut gitu nggak sih buat bersosialisasi Dengan orang keluar. sekitar. Iya. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat ada juga sih manfaatnya ya, kita lebih harmonis sama keluarga. Misalnya lebih Iya. sering ngumpul sama keluarga. Apalagi kemarin tuh Hana lihat banyak orang yang sepedaan bareng sama keluarganya. Iya. Wah, bisnis sepeda laris manis waktu itu sih. Laku sih. Iya, tapi yang enggak yang ngelawaknya ini nih, tiba-tiba ada berita Hana lihat di TikTok, orang kan lagi tambal ban nih, jadi ada tempat tambal ban. Nah, jadi ada motor yang lagi nambal bannya. Iya. Terus apa namanya?
wali kota di sana tuh datang jalan-jalan kan pakai masker. Terus dia bilang kayak gini, tutup warungnya ya, nggak bisa sekarang lagi COVID. Terus dibilang sama tukang tambal bannya, Pak, kan ini tambal ban Pak, tambal bannya online aja. Kayak mana coba tambal ban online? Ya ampun, tapi kayak Jadi tangannya masuk ke HP iya. gitu. tapi itu pas COVID tuh jadi itu nggak sih, kecanduan gadget. Iya. Apa sih, kayak kecanduan gadget, jarang juga ngomong-ngomong sama orang di rumah karena gadget. Iya awalnya mungkin ya ngumpul-ngumpul, tapi kan kalau udah Lama-lamaan jadi bosan jadi ya. bosan kan. Gak tahu apa yang harus dibicarain lagi gitu. Iya. Terlepas dari itu, apa ya? Menurut Ana, gadget tuh bagus nggak sih untuk kita-kita yang remaja ini? Kalau dilihat, kalau dari kebanyakannya nih, untuk kita yang seumuran segini nih seimbang lah ya, dari manfaat atau enggak keburukan mudaratnya. Tergantung kita, pandai-pandai kita aja sih. Kadang tuh juga Hana tuh bukan orang yang terlalu mementingkan gadget, enggak, mementingkan gadget juga enggak gitu loh. Ngatur waktu buat antara main gadget sama ngerjain tugas tuh juga belum bisa. Tapi Hana punya nggak tips gimana nyimbangin? Saya Hana tuh orangnya susah banget gitu loh nyimbangin buat main gadget, buat ngerjain tugas. Malah kadang lebih banyak nge-scrollnya daripada ngerjain tugasnya. Hana punya tips gitu nggak? Tips khusus sih enggak ya, tapi yang Ana lakuin selama ini, kalau ada tugas itu pas hari dimana kita dikasih tugas, ya dimana kita merasa kita itu bisa ngerjain tugas ya kita kerjain gitu loh, jangan sampai nunda-nunda di waktu deadline, karena waktu kita deadline itu udah panik dan juga udah nggak tahu ya apa yang harus dibuat gitu kan, udah bingung juga. Iya sih, apalagi kalau misalkan Hana dan Ana sebagai anak biologi, pasti ya anak-anak biologi lain tuh tau lah ya yang namanya pratikum, terus buat laporan pratikum, buat apa namanya, cari bahan juga. Oh iya, tadi kita habis pratikum ya. Iya. Tadi banyak hal lucu, coba boleh Hana ceritain nggak sih apa hal lucu yang terjadi tadi pas kita pratikum? Sebelum pratikum deh ya, sebelum kita pratikum. Jadi itu pratikum kita nih ngebahas tentang ekoenzim. Nah, ekoenzim tuh dia tuh ada 2 tahap gitu loh pratikumnya. Nah, yang pertama udah, nah ini pratikum yang kedua tuh disuruh nyari kulit buah. Iya, kayak sisa-sisa bahan organik gitu kan. Nah, masalahnya nih yang dicari nih bukan sedikit ya. Sedikit, tapi berkilo-kilo, kira-kira 18 kilo tadi nggak sih kalau nggak salah? 18 kilo bahan organik dan berapa molase? Oh iya, dia pakai molase juga kan. Molasenya itu kalau nggak salah 7 literan. 7 liter. Boleh tahu nggak sih berapa tadi harga molase kita beli? Ya Allah. Kita tuh mungkin nggak tahu ya ini emang harga molasenya segitu atau penjualnya mengambil keuntungan. Aduh, bener banget ya tuh. Kalau kata asisten dosennya sih harga molase per liternya itu nggak nyampe 50.000. 12.000 tadi katanya. 12.000 kan? Iya, 12.000. Tapi tuh nggak taunya ketua kelas kita nyari, tapi alhamdulillahnya mumpung dapat kan. Iya, tapi yang mungkin agak mahal. Malah 1 liternya tuh kena sekitar 60.000 atau 50.000 ya, 60.000-an kan. Nah itu sih yang salah satu kesusahannya di situ. Terus juga cari kulit buah nih, ini yang paling agak lucu juga sih. Soalnya kan yang pratikum tuh bukan kelas kita doang kan, kelas lain juga. Nah pas kita mau minta kulit buah kan datangin tuh tempat-tempat orang jual jus atau enggak orang jual buah. Nah yang malu saya tuh dikasih tapi banyak orang yang minta juga ya. Iya, makanya ada juga orang yang minta, bukan kelas kita doang. Jadi cuma sedikit yang kita dapat. Iya bener banget. Jadi kayak ya tadi kelas ini juga orang lain juga udah minta. Iya. Udah dibagi juga buat kelas lain. Jadi kita harus nyari ke jauh-jauh tempat untuk bisa dapat yang banyak ya. Iya bener banget. Kayak
nggak nyampe ngelilingin kota Padang juga sih, Iya. tapi ya Jauh dari lumayan UNP lah, lah. jauh dari UNP. Ada yang teman kita dari UNAN juga nyari di sana gitu. Iya, dan itu pun yang paling susah tuh nyari kulit nanas gak sih? Iya. Nanas dekat UNP susah sih nyarinya karena yang minum jus nanas sedikit juga ya. Iya. Jarang juga dengar orang minum jus nanas. Kalau di pasar sih banyak, tapi karena kita dikasih taunya malam ya. Jadi ya gitu, malam kan pasar udah tutup kan. Nggak malam juga sih, tapi tuh kita kuliahnya full, terus Belum ada waktu untuk ke iya, pasar. terus terkendala di kendaraan juga. Karena nggak semua kita punya kendaraan ya. Bener banget. Dan apa ya, baru ada niat tuh, bukan baru ada niat sih, ini karena juga full padat kuliah Iya. kan, jadi baru bisa nyarinya malam-malam. Dan itu pun kita berharapnya juga dari yang tukang jus, soalnya kita Iya. tuh menjelajahi pasar-pasar di Padang aturannya. Aduh. Udah, tapi alhamdulillah tadi bahan kita Berlebih sih. berlebih kan, cukup, malah berlebih loh, malah Iya. berlebih. Oh iya, tadi pas praktikum lihat Hana telat. Kenapa sih? Nggak juga tadi sih. Sering telat loh. Kenapa itu? Kenapa bisa Tiap telat? hari ya, Iya. kayak hampir tiap hari. Gimana ya, Hana tuh bukan Hana nggak niat kuliah, Hana malah pengen banget datang cepet-cepet ke kampus. Tapi itu apa sih, bukan dibilang beres-beres lama, enggak. Hana tuh untuk memulai kayak mandi itu tuh Hana tuh agak lama gitu loh, kayak bengong dulu. Tapi entah kalau udah mau jam-jamnya mau masuk kuliah, tiba langsung kayak buru-buru, kayak merasa seolah-olah ya Allah mau telat ini bentar lagi mau telat kayak gitu loh. Tapi Hana lihat Ana nggak pernah telat. Pernah juga sih, bukan nggak pernah. Tapi jarang kan. Iya, jarang sih. Ya, kasih tahu dong gimana tuh menanamkan supaya kita tuh bisa disiplin waktu lah ya, apalagi tanya anak kuliah gitu loh. Coba bagi tips sedikit ke Hana. Tips mungkin kalau kita masuk jam 7 ya, kalau masuk jam 7 tuh malam udah gosok baju misalnya, siapin apa yang mau dibawa besok. Karena kan masuk jam 7 tuh pagi ya. Apalagi kalau wanita yang misalnya kita haid gitu kan bangunnya telat ya. Jadi ya udah disiapin dari malam. Jadi mandinya tuh kalau bisa sejam sebelum kita masuk gitu, karena biar siap-siap dulu. Jadi gosok baju tuh harus malam hari nih, nggak Iya. boleh yang pas mau berangkat. Kalau nih. pas mau berangkat nanti bangunnya telat kayak mana Iya, gitu iya, kan. iya. Pakai baju kusut dong. Oke deh, besok Hana bakal coba terapin supaya Hana tuh bisa lebih tepat waktu dan lebih disiplin lagi. Ya terapin cepat waktu ya, supaya nggak kena amarah dengan dosen lagi tiap hari nih. Aduh, itu kayak udah mah Hana Karena sehari-hari nggak sih? tiap pagi ya, tiap Aduh, masuk. tapi mau ngapok-ngapok juga. Ya udah terapin ya supaya nggak kena amarah lagi. Oke, sip. Oh iya, Ana ada nggak kayak rencana atau keinginan gitu untuk join organisasi? Ada, Anda mau join ke HMD dulu sih. HMD itu apa tuh, berarti tingkat? Tingkat departemen. Berarti ya. Kenapa tuh? Kenapa nggak langsung atau ada keinginan pengen nyoba masuk daftar di BEM kampus gitu, BEM UNP? Untuk saat ini BEM belum ya, karena kita tahu BEM kan susah masuknya gitu loh. Jadi Ana mau masuk ke tingkat HMD dulu. Kan kita masih baru nih, masih pengen mencoba mencari relasi baru gitu loh. Jadi ya untuk mencoba itu kita ke HMD dulu. Nanti kalau kita udah berpengalaman, nanti dicoba masuk ke BEM lagi. Oh iya, Hana ada juga mau masuk ke organisasi gitu nggak sih? Ada sih, karena ya sama juga HMD juga kan, karena kita tuh pengen, apalagi departemen kita departemen biologi kan, gimana slogannya biologi aum, biologi aum, aum. Ya kayak gitu lah, Slogan tercinta slogan biologi tercinta, ya. ya bener banget. Kenapa tuh? Kenapa juga nggak mau masuk BEM dulu? Karena apa ya, dari yang di departemen kita dulu aja nggak sih, maksudnya pengen
selingkup departemen kita dulu aja. Tapi boleh juga sih gabung organisasi dari kampus kayak UKKPK atau UKBA, UKOP. Mungkin di semester 3 sih itu. Baru pengen nyoba-nyoba. Kemarin udah nyoba UKKPK tapi telat daftar, nggak taunya ada tutup pendaftarannya. Ya apa, nanti semester depan kita coba lagi ya. Oh iya, di biologi itu kan ada PPIPM ya, kayak penulisan karya ilmiah gitu. Ada tertarik buat daftar gak? Tertarik sih, tapi belum dapat Cahaya belum dapat hidayahnya. inspirasi hidayah buat masuk sana gitu. Iya, belum dapat inspirasi juga untuk buat apa, membuat judul apa gitu. Iya, dia harus ngajuin proposal juga Iya. sih, harus buat makalah juga. Apalagi waktu untuk kita buat proposal, buat makalah belum ada gitu loh, dengan tugas-tugas yang masih banyak ya. Sebenarnya itu tuh walaupun makalah proposal itu tuh udah makanan sehari-hari kita ya sebagai anak biologi, tapi kayaknya wow dapat double gitu loh, harus ngerjain double kita double jadi. kill ya. Ana juga nggak mau coba PPIPM gitu. Pengen sih ya, waktu itu ada ikut seminar gitu kan, dan yang pematerinya tuh anak PPIPM. Wah kayaknya seru banget nih kalau masuk PPIPM. Jadi pas kita skripsian tuh kita bakalan tahu loh Gimana cara buat proposal, tata cara penulisannya iya juga kan. Tapi tuh lebih mikir-mikir lagi karena banyak hasutan-hasutan ya. Bukannya itu tuh nggak boleh kita daftar, enggak, tapi coba deh kamu nih dari diri kamu sendiri nih bisa nggak mengatur waktu dulu gitu kan, atau enggak jangan sampai keteteran gitu iya, lah ya. atau enggak kalau misal mencari relasi oke lah, tapi kayak terbebani nggak dengan tugas yang diberikan dari suatu organisasi tersebut gitu loh. Bener banget itu. Tapi mungkin organisasi-organisasi kayak gitu bakalan Hana coba di semester depan sih. Biar biar kita ada pengalamannya juga kan. Oh iya, kan kita pernah ada apa itu namanya yang lomba-lomba itu? Oh, Biosfer. Iya. Dulu kemarin kan Ana itu ikut apa namanya? Hafiz apa sih? Oh, Hana Tahfiz ya, ikut Tahfiz. Kan juara tuh, kayak mana sih Ana bisa tahfiz dengan baik gitu loh. Waduh, dengan baik enggak tuh. Dan juga sih itu Hana karena sebelumnya Hana kan dari SD nih. SD Hana di negeri awalnya, terus pindah ke SD Islam kan. Kalau boleh tahu sebelumnya Hana SMA di mana gitu? Oh, jadi kayak gimana nih riwayat pendidikan Hana aja. Kayak pendidikan yang dimana bisa jadi tahfiz gitu. Enggak tahfiz juga sih. Iya, bisa tahfiz dengan baik lah, kan juara kemarin kan. Jadi itu pindah SD ke sekolah Islam kan, sedangkan di SD itu syarat lulusnya itu harus namatin juz 30. Juz 30 terus Hana tamat. Nah, pas SD itu Hana di Bekasi kan, pindah SD ke sini, ke Bukit Tinggi, ke kampung Hana. Pindah ke Bukit Tinggi. Nggak taunya pas di SMP itu masih kalau buat tamat dari SMP itu harus hafal juz 30 kan. Sedangkan Hana udah hafal nih dari SD, jadi Hana kayak tingkatin lagi nih, Hana hafal yang juz 29, Hana hafal yang juz 28. Terus Hana hafal kayak dulu ada ngaji kan pas SD tuh. Ada disuruh hafalin surat Yasin, hafalin surat As-Sajadah. Jadi ya udah kayak abis sholat tuh ngaji gitu kan, terus ngafal. Nah, walaupun akhir-akhir ini udah jarang sih ngafal-ngafal ayat Al-Quran, cuman kan masih nyantol-nyantol tuh, masih bisa kita ulang-ulang lagi. Nah, kebetulan pas Biosfer kemarin tuh dia tuh cuman tahfiz juz 30 sama juz 29 kalau nggak salah. Itu tuh alhamdulillahnya Hana hafal tuh, jadi ya alhamdulillah gitu kan, tinggal diulang-ulang lagi aja sih. Bagus banget sih kalau sekolahnya kayak gitu dulu ya. Jadi bisa pendidikan dan agama itu kayak sejalan. Ya. Kalau Ana gimana? Ana orang mana nih? Ana lahir di Pekanbaru sih, pindah ke Sumbernya waktu Ana kelas 2 SMP nggak salah. Berarti Ana tuh di Pekanbaru dulu. Asli orang Pekanbaru atau sekarang? Berarti pas setelah SMP tuh di mana?
setelah SMP kelas 1 Ana di sini. Di Sebelum SMP di Padang, Lubuk Alung, di iya. Lubuk Alung. Jadi anak aslinya orang orang sini tapi lahirnya di Pekanbaru gitu loh. oh gitu. Di Pekanbaru tuh coba deh kayak ada nggak perbandingan antara kehidupan di Pekanbaru sama kehidupan di sini? Nggak jauh beda sih, karena kan di Pekanbaru orang-orangnya juga orang-orang dari rantauan Sumbar kan. Oh iya. Tapi bedanya cuma di pergaulan, karena di Pekanbaru kan kota besar Iya. gitu. Ana pindah ke sini di Lubuk Alung di kabupatennya, jadi kayak ada senjangan gitulah. Culture shock gak pas datang ke Lubuk Alung? Ada sih, karena bahasa pertama Iya, ya bener-bener. dari kecil di Pekanbaru, Bener banget. bahasanya lain di sini kan gitu. Dan juga ya teman-temannya juga lain gitu, beda sifatnya, cara berpikirnya gitu beda. Terus lebih enakan kalau anak yang rasa lebih enakan di Pekanbaru atau di Lubuk Alung pas pindahan itu? Ana rasa enak-enakan di Sumbar sih, karena di Pekanbaru itu kayak terlalu bebas ya dunianya. Oh iya bener banget. Pekanbaru kan masih di Sumbar kan masih ada kayak agamanya masih kuat Iya gitu adat kan. biasa isyarat. Saya Ya. bahkan kitabullah. Iya. Kalau di Pekanbaru tuh apa sih tempat wisata di sana? Wisata ada Alamayang, Mayang tuh apa tuh? tempat kayak outdoor gitu loh, kayak ada kebun binatang, ada tempat main, ada taman gitu Oh loh. iya. Itu ada mall SKA, mall terbesar di Pekanbaru. Iya itu Hana pernah denger sih emang kayak Pekanbaru tuh isinya mall, kebanyakan Mall. mall ya. Banyak pembangunan juga, juga banyak ada kebun sawit. Bener banget. Gitu. Wah kayaknya Udah dulu kita udah banyak banget ya berbincang ya. Hana tuh udah tahu nih, udah sedikit banyaknya tahu gimana ya, anak. Ana juga gimana taunya Hana gitu. Aduh ternyata seru juga ya, jadi tahu nih kita sesama mahasiswa gap year kan. Iya. Aduh ya ampun gak terasa. Mungkin segini dulu sharing-sharing atau percakapan perbincangan kita curcol hangat di malam hari ya. Udah dulu ya, kita lanjut besok lah cerita-ceritanya. Tapi gimana, seru nggak? Seru sih. Kapan-kapan boleh lah cerita-cerita lagi ya. Oke, aman itu. Aduh, gak terasa ya. Sekian dulu. Bye teman-teman. Assalamualaikum.